Penelitian senyawa alkuna. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Senyawa alkuna termasuk senyawa alifatik tak jenuh. Jika memiliki rangkap 2 dinamakan alkena dan memiliki rangkap 3 dinamakan alkuna. Alkuna juga memiliki ikatan tidak jenuh dengan rumus umum CnH2n-2. Tata nama senyawa alkuna. Tata nama alkuna berdasarkan Yupak. Pemberian nama alkuna dibedakan menjadi 2 menurut jenis lantainya, yaitu lantai lurus. Penamaan alkuna lantai lurus dengan C sama dengan 2 dan C sama dengan 3 ditulis menurut jumlah atom C yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran una. Contohnya C2H2, etuna, C3H4, propuna. Sementara itu penamaan alkuna lantai lurus dengan C sama dengan besar sama dengan 4 diawali dengan menuliskan nomor atom C yang memiliki ikatan rangkap 3 diikuti dengan nama alkuna sesuai dengan jumlah atom C. Penomoran atom C dimulai dari ujung lantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, yaitu C4H6 dihasil menjadi CH di rangkap 3 dengan CH, di rangkap 1 dengan CH2, di rangkap 1 dengan CH3, atau yang disebut juga dengan 1 butuna. Yang kedua, C8H14 disetarakan menjadi CH3, CH2, 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 C, rangkap 3C, CH2, CH3, menjadi 3 oktuna. Dua rantai bercabang berdasarkan Yupak. Berdasarkan Yupak, itu diatur dengan posisi cabang, lalu ditambah nama cabang, lalu ditambah posisi rangkap, dan nama rantai induk. Aturan penamaan yaitu yang pertama, tentukan rantai utamanya. Rantai utama ini merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya sebagai berikut: CH3 dirangkap dengan C, rangkap 3C, rangkap dengan C, dirangkap dengan CH2, 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 dan CH3. CH3, C rangkap 3, C, CH2, 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 CH3 itu merupakan rantai utama. Dan di atom C terikat dengan 2 atom CH3. Yang kedua, diberi nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Contohnya sebagai berikut: CH3, C rangkap 3C, C, CH2, 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 C, H3 dengan atom C terikat dengan C2 atom CH3. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, dan tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut: terdapat 2 cabang sejenis pada atom C bernomor 4, sehingga nama alkuna tersebut adalah 4,4 dimetil 2 nonuna. Sifat-sifat alkuna. Sifat fisik. Yang pertama merupakan senyawa nonpolar. Akibatnya alkuna tidak mudah larut dalam air. Pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai C4 berwujud gas, alkuna dengan C5 sampai C15 berwujud cair, alkuna dengan C16 dan seterusnya berwujud zat padat. Pada alkuna rantai lurus semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik dininya. Pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik dininya. Yang kedua, sifat kimia. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen H2, halogen X2, atau asam halida AX. Reaksi adisi pada alkuna membutuhkan reaksi dengan jumlah 2 kali lipat dari alkena. Reaksi adisi pada alkuna yaitu yang pertama, reaksi adisi dengan H2. CH rangkap 3CH ditambah 2H2 etuna menghasilkan CH3 rangkap 1 dengan CH3 etana. Yang kedua, reaksi adisi dengan X2. F2, Cl2, Br2, dan I2. CH3 rangkap 1C rangkap 3C rangkap 1 CH3 ditambah 2 Br2 atau yang disebut juga 2 butuna menghasilkan CH3, C rangkap C, CH3 dengan rangkap C dirangkap dengan Br atau yang disebut juga dengan 2,2 3,3 tetra bromo butana. Reaksi adisi dengan HX
X sama dengan F, Cl, Br, atau I. Pada reaksi adisi propuna dengan HX, berlaku hukum Markovnikov. Atom H dari asam akan berikatan pada atom C, ikatan rangkap yang lebih banyak mengikat atom H. Sintesis senyawa alkuna. Sintesis alkuna dengan alkilasi. Alkilasi sesuai namanya merupakan reaksi yang mana terjadinya penambahan suatu gugus alkil pada suatu kerangka molekul. Cara paling umum dalam mensintesis atau membuat suatu alkuna adalah melalui jalur alkilasi. Berdasarkan McMurray, muatan negatif dan pasangan elektron bebas pada karbon menyebabkan anion asetil menjadi sangat nukleofilik. Karena itu, anion ini mampu bereaksi dengan suatu elektrofil, misalnya alkil halida menggantikan halida dan menghasilkan produk berupa produk alkuna yang baru. Alkilasi alkuna tidak hanya terbatas pada asetilin saja. Terminal alkuna manapun dapat diubah menjadi bentuk anionnya dan dialkilasi menggunakan suatu alkil halida yang akan menghasilkan produk. Dikarenakan keumumannya, alkilasi asetil merupakan metode yang baik untuk menyebabkan alkuna tersubstitusi dari prekursor sederhana. Suatu terminal alkuna bisa disiapkan melalui alkilasi dari asetilen itu sendiri, dan sebuah alkuna internal bisa diperoleh dari alkilasi lebih lanjut dari suatu terminal alkuna. Reaksi alkilasi ini terbatas pada penggunaan alkil beramida primer dan alkil iodida. Dikarenakan ion-ion asetil merupakan bahasa yang cukup kuat untuk menyebabkan eliminasi daripada substitusi ketika mereka berinteraksi dengan alkil halida sekunder maupun tersier. Sebagai contoh, pada reaksi bromo-sikloheksana dengan anion propuna atau propin menghasilkan produk eliminasi sikloheksana daripada produk substitusi 1-propinyl sikloheksana. Adapun mekanisme reaksi alkilasi dalam sintesis alkuna adalah sebagai berikut. Mekanisme reaksi alkilasi pada asetilida dengan bromoetana sebagai berikut. Langkah pertama, reaksi asam atau basa. Ion amida bertindak sebagai basis untuk menghilangkan terminal asam H untuk menghasilkan ion asetilida nukleofil karbon. Langkah kedua, reaksi substitusi nukleofilik. Karbanion bereaksi dengan karbon akrofilik dalam alkil halida dengan hilangnya kelompok yang meninggalkan membentuk ikatan C baru. Alkilasi alkuna tidak hanya terjadi untuk asetilin saja, tapi juga pada terminal alkuna yang lain. Alkilasi terminal alkuna dapat menghasilkan internal alkuna. Contohnya, satu heksuna dikonversi menjadi anionnya lalu direaksikan dengan satu bromobutana, hasilnya adalah 5 dekuna. Terminal alkuna dapat diperoleh dari alkilasi asetilena, sedangkan internal alkuna dapat diperoleh dari alkilasi terminal alkuna. Berikut reaksi umum alkilasi alkuna. Alkilasi ion asetilida hanya terbatas pada alkil beramida primer dan alkil iodida saja. Hal ini karena anion asetilida merupakan basa kuat, sehingga jika bereaksi dengan alkil halida sekunder atau tersier justru akan mengalami reaksi dehidrohalogenasi daripada reaksi substitusi. Reaksi-reaksi alkuna sederhana. Umumnya reaksi yang terjadi pada alkena juga dapat terjadi pada alkuna. Karena alkuna memiliki satu ikatan rangkap 3, maka reaksi adisi alkuna berlangsung melalui 2 tahap penjadian sebagai berikut. Reaksi adisi alkuna menjadi alkena dan alkana menggunakan katalis seperti platina, nikel, dan palladium. Yang pertama, hidrogenasi katalitik alkuna menjadi alkana. Dengan katalis yang sesuai, hidrogenasi alkuna menghasilkan senyawa alkana. Platina, nikel, dan palladium adalah katalis yang sesuai untuk reaksi ini. Contohnya yaitu alkuna direaksikan dengan PT, PD, dan nikel menghasilkan N-alkana. Contoh yang lainnya yaitu CH3, C rangkap 3CH ditambah H2H2 menghasilkan CH3, CH2, dan CH3.